Shalom teman-teman. Jangan Tuhan, kita bersyukur kalau sore hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk kita datang, bahkan untuk merayakan Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Puji Tuhan. Mari teman-teman, saya sudah makin berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada sore ini. Tapi sebelum itu kita akan punya yel-yel ya. Mari kita memandangkan bersama-sama. Kamu muda GPD Tolong Permanu? Salah. Ada lupa ya. Jadi yel-yelnya kamu muda itu ya. Kamu muda GPD Tolong Permanu, maju bersama, hebat bersama. Oke? Kamu muda mudi GPD Tolong Permanu? Maju bersama, hebat. Haleluya. Kita mulaikan pada kita pada sore hari ini. Kita akan satu pujian karya yang terbesar.
sudah beroleh pertolongan, keselamatan ya Bapa. Bahkan kami sudah Kau atur ya Bapa untuk kami sudah bebas Yesus. Kami bersyukur ya Bapa kalau kami kaum muda-muda yang sudah hadir di tempat ini ya Bapa. Dan kami mau memuji dan membesarkan nama Kau ya Bapa. Dan kami mau serahkan serangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti ya Bapa. Ya Yesus, kami rindu Kau hadir setiap pujian kami. Kau hadir bertahta di atas kami ya Bapa. Dan kami mau siap ya Bapa, bersuka cita memuji dan membesarkan nama Kau. Dan kami sekali lagi ya Bapa, mau serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap tinggal di kiri kawan-kawan. Kita mau katakan sambil tos ke kiri kanan kita, aku sudah bebas dan aku sudah menang. Aku sudah bebas dan aku sudah menang. Haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatur kita untuk bebas. Sekarang giliran kita untuk kita bangkit memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kita mau katakan bahwa kita sudah menang. Aku menang. Haleluya. Yeah.
saya pegang lebarkan lagi. Dan sebentar lagi kita akan menerima renungan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita akan satu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya.
Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Di karpet biar nggak masuk angin. Masih bersuka cita? Apa kabar? Puji Tuhan. Apa tadi slogan? Yud. Apa tadi Mas Rio? Pemuda bertumbuh maju bersama. Oh iya, bertumbuh bersama. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Tema khotbah yang diberikan set me free. Artinya apa Mas Wahyu? Artinya oh kalian yang kasih tema kok ke aku. Kan ini nggak formal ya. Katanya ada sesi tanya jawab. Oke. Bebaskan aku, bebaskan saya. Ayo kita baca dulu dalam kitab Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai ayat 8. Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai ayat 8. Yang
Pemudanya baca ayat 7, yang pemudinya baca ayat yang ke-8. Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 7 dan 8. Yang pemudanya 2, 3. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8, 2, 3. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sedikit kita belajar latar belakang kenapa kok bangsa Israel ini ada di tanah Mesir. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-37, teman-teman bisa melihat di situ ketika saudara-saudara Yusuf ini tidak menyukai Yusuf, apa yang mereka lakukan terhadapnya? Mereka memasukkan dia ke dalam sumur. Selanjutnya mereka berkata satu dengan yang lain, yang gak ada gunanya kita masukkan Yusuf ke dalam sumur. Lebih baik kita jual saja. Pada waktu itu ada orang Ismail yang lewat. Nah, Yusuf ini dijual kepada orang Ismail dengan harga, ada yang tahu? 20 sikal perak. Kalau Tuhan Yesus dijual, yang terkenal Tuhan Yesus ya, 30 keping perak. Yusuf ini teman-teman bisa lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat 28, dijual dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub. Nah, selanjutnya dalam Kejadian pasal 47 sampai dari 42 sampai 47 menjelaskan ketika terjadi kelaparan, semua keluarga Yusuf ini datang mencari makanan di tanah Mesir. Jadi waktu itu hanya di Mesir yang menyediakan bahan makanan. Jadi keluarga Yusuf ini saudara-saudaranya pergi ke Mesir, dan itu memang rencananya Tuhan. Mereka kembali bertemu dengan Yusuf, mereka bersatu dengan Yusuf. Akhirnya keturunan dari Bapak Yakub ini tinggallah di tanah Mesir. Selama beberapa generasi, keturunan Yusuf ini, keturunan Yakub, coba lihat dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Jadi selama beberapa generasi keturunan Yakub ini yang kemudian dikenal sebagai bangsa Israel, menurut namanya Yakub yang diberikan oleh Allah, berkembang pesat di tanah Mesir seperti yang dikatakan firman
pada ayat yang ke-7. Itu ya latar belakang kenapa bangsa Israel kok ada di Mesir. Kalau ditanya besok-besok bisa menjawab, oke? Ya Mas Marcel. Anjani lahir di sana kok. Memang sudah ditetapkan Tuhan ada di Mesir. Nah, awal mulanya dari nenek moyang mereka, Yusuf dan saudara-saudaranya. Selanjutnya, kenapa bangsa Israel ini ditindas dan diperbudak oleh bangsa Mesir? Padahal sebelumnya mereka itu memiliki tempat tersendiri, yaitu tanah Goshen. Mereka dapat beraktivitas dengan baik, mereka bekerja dengan baik di bawah kepemimpinan Yusuf. Mereka berkembang dengan pesat, berkembang dengan baik. Hidup mereka terjamin. Tetapi selanjutnya mulai dari pasalnya yang pertama dalam kitab Keluaran, kenapa firman Tuhan mengatakan bangsa Israel ini ditindas dan diperbudak? Seperti ayat 6 yang sudah kita baca tadi, ketika Yusuf mati, ayat 8 mengatakan bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Bangsa Israel ditindas karena ada rasa takut dari raja Mesir yang baru. Raja ini baru menjabat sebagai raja di tanah Mesir, gak kenal dengan Yusuf. Tetapi ayat 9 dikatakan raja ini melihat bangsa Israel yang jumlahnya semakin bertambah banyak. Ia takut. Coba saudara lihat ayat 9 dan seterusnya. Ia takut kalau suatu hari nanti bangsa Israel ini akan bersekutu dengan musuh dari orang Mesir dan memerangi mereka, lalu bangsa Israel ini pergi meninggalkan Mesir. Maka dari itu raja ini mengeluarkan sebuah perintah untuk menindas bangsa Israel dengan pekerjaan yang berat. Supaya apa? Jumlah mereka tidak bertambah banyak dengan begitu cepat. Secara keturunan mereka mulai diperbudak, diberikan pekerjaan yang sangat berat, membangun kota-kota bagi Firaun dan sebagainya. Kembali kepada ayat yang sudah kita baca tadi. Karena keberadaan bangsa Israel seperti itu, mereka diperbudak, mereka ditindas, otomatis mereka nggak punya kebebasan. Kalau budak itu bisa melakukan sesuka hatinya nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Itu namanya tugas dari budak. Sekalipun hal itu tidak baik, tapi kalau tuannya perintahkan A, ya harus A yang dia kerjakan. Gak ada namanya inisiatif. Tuhan ini loh yang bagus, oh pakai cara ini yang lebih baik, gak bisa. Bangsa Israel diperbudak, ditindas. Dalam kata lain mereka gak punya kebebasan dalam hidup mereka. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Dan dalam ayat 7 dan 8 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan mereka. Aku telah mendengar seruan mereka. Dan yang ketiga, saudara bisa garis bawahi dalam ayat 7 ini ada 3 hal yang Tuhan katakan. Aku mengetahui penderitaan mereka. Yang pertama apa? Aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Yang kedua, aku telah mendengar seruan mereka. Dan yang ketiga, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi gak ada satu hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah.
hanya berdiam diri saja ketika melihat umatnya ditindas, diperbudak di tanah Mesir? Apa yang Tuhan mau kerjakan bagi bangsa Israel? Kita lihat ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Yang pertama yang Tuhan mau kerjakan yaitu apa, saudara? Melepaskan mereka. Berarti mereka sedang terbelenggu, gak bisa melepaskan diri sendiri, gak bisa membebaskan dirinya sendiri, gak ada yang membacking mereka, gak ada dukungan di belakang mereka. Dengan kekuatan mereka sendiri mereka gak mampu. Makanya Tuhan sendiri yang berinisiatif mengatakan, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan yang kedua yang Tuhan mau, menuntun mereka keluar dari negeri itu kemana? Ke suatu negeri yang baik dan yang luas, yang berlimpah susu dan madunya. Baik gak Tuhan? Dari seorang budak yang diperbudak, yang terus ditindas, diberikan pekerjaan yang berat, setiap hari diperberat, dipersulit, lalu mendapatkan sebuah kebebasan dari Tuhan. Tuhan sendiri yang turun tangan langsung, Tuhan sendiri yang langsung mengatakan, aku akan melepaskan mereka. Bukan sekedar melepaskan lalu seenaknya selanjutnya terserah melakukan kegiatan apa, terserah. Tidak. Tetapi Tuhan katakan ada sebuah janji yang diberikan. Saat Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, Tuhan mau menuntun mereka ke suatu negeri yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, yaitu ke tanah Kanaan. Siapa yang menjadi rekan kerjanya Tuhan? Ada yang bisa jawab? Yang menjadi rekan kerjanya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yaitu Musa. Tuhan mau bekerja sama dengan Musa, dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatannya Musa. Musa menjadi rekan kerja Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Selanjutnya, ketika Tuhan sudah berinisiatif untuk membebaskan, untuk melepaskan, untuk menuntun mereka melalui perantaraan Nabi Musa, bagaimana caranya bangsa Israel ini bisa keluar, bisa bebas dari tanah Mesir? Melalui peristiwa Paskah dalam pasalnya yang ke-11 dan pasalnya yang ke-12. Ada banyak hal yang Tuhan nyatakan melalui Musa dan Harun. Tetapi Firaun tetap berkeras hati. Firaun tetap tidak mau membebaskan, melepaskan bangsa Israel. Puncaknya pada pasal 11, 12 dan seterusnya, yaitu perayaan Paskah. Bangsa Israel diberikan tugas oleh Tuhan, yaitu mereka harus mempersiapkan domba jantan tidak bercela. Coba lihat pasalnya yang ke-12 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Pada tanggal 10 bulan pertama, dengan detail, dengan jelas ditetapkan oleh Tuhan, mereka harus memercikan darah domba itu pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu rumah mereka. Mereka harus memakan dagingnya pada malam itu juga. Dengan apa? Dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Darah domba tersebut menjadi tanda bagi Tuhan untuk melewati rumah-rumah orang Israel dan tidak
Mesir. Jadi ketika domba itu dipersembahkan, darahnya diambil, disuruh taruh di ambang atas dan pada kedua tiang pintu rumah orang Israel. Itu merupakan tanda, itu merupakan simbol ketika Tuhan mau menulahi tanah Mesir, membinasakan anak sulung dari manusia, dari orang-orang yang ada di Mesir, dari hewan-hewan yang ada di Mesir. Bangsa Israel akan terbebaskan ketika ada tanda darah itu. Itulah Paskah yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel. Peristiwa Paskah yang memperingati bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ini adalah peristiwa Paskah yang Tuhan kerjakan untuk memperingati pembebasan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini bukan keluar dari Mesir bukan karena kekuatan mereka. Kita harus ingat, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena jumlah mereka yang sangat banyak, tidak. Tetapi karena Tuhan, karena Allah. Melalui peristiwa Paskah itu, Firaun angkat tangan, sudah, ayo keluar. Coba lihat pasal yang ke-11, saudara bisa baca di rumah. Firaun gak mau lagi tarik ulur dengan bangsa Israel. Sudah, usir mereka keluar, biarkan mereka pergi. Akhirnya Firaun memberikan pembebasan kepada bangsa Israel untuk benar-benar keluar dari tanah Mesir semuanya. Segala keturunan bangsa Israel beserta dengan harta milik mereka semua keluar dari tanah Mesir. Melalui peristiwa Paskah ini, kita memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Coba lihat pasal 12 ayat 40 menjelaskan selama pasal 12 ayat yang ke-40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Lama enggak? Berapa generasi itu? Satu generasi 100 tahun. Jadi kalau 430, 4 generasi lebih. Mereka ada di tanah Mesir. Dan di generasi-generasi selanjutnya mereka mulai menjadi budak. Tuhan gak mau bangsanya, umat pilihannya terus diperbudak. Dan Tuhan sendiri membebaskan. Paskah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Pesach. Akar katanya pausa, artinya dilewatkan. Seperti penjelasan ayat tadi ya, ada tanda darah, anak domba, hewan tapi. Bangsa Israel ini dibebaskan, dikeluarkan dari tanah Mesir, dipimpin oleh Tuhan melalui perantaraan Nabi Musa, mau dibawa ke satu tanah yang luas, yang berlimpah susu dan madu supaya mereka dapat berkembang biak dengan baik, mereka dapat beraktivitas dengan baik, terlebih mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Mereka dapat mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Itu tujuannya Tuhan, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut? Belum ada? Mari kita lihat dalam perjanjian baru. Yohanes pasalnya yang ketiga, Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16. Mbak Feve tolong bacakan. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Yuk. Gak apa-apa, duduk aja.
mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita sudah pelajari tadi dalam perjanjian lama, anak domba digunakan menjadi korban Paskah. Tapi kalau dalam perjanjian baru kita lihat anaknya yang tunggal dikaruniakan oleh Allah untuk menjadi korban Paskah. Bukan lagi hewan, bukan lagi domba, tetapi Yesus Kristus yang Allah karuniakan, anaknya yang tunggal, yang diberikan, dikorbankan di atas kayu salib, harus menanggung dosa saya dan saudara, harus menanggung dosa umat manusia, harus menerima hinaan, harus menerima cacian makian, harus menerima mahkota duri, harus dicambuk dan sebagainya. Berapa banyak luka yang harus Tuhan terima. Kalau kita lihat ya videonya, filmnya, waduh, gak usah kejepit, gunting kuku aja ya. Like kita gunting kuku ya, terus terlalu ke dalam, sakit nggak? Sakit, apalagi dicambuk. Zaman itu tentara Roma yang mencambuk pakai cambuk ujungnya itu besi. Jadi kalau dipukul besinya nancap, ditarik lagi, apa yang ikut? Dagingnya ikut ketarik. Berapa kali dicambuk? Mahkota duri yang nggak cukup ya, diilustrasikan di video, ditancepin biar masuk. Sakit nggak karu-karuan? Dan dalam rupa sebagai manusia, Yesus merasakan semuanya. Sebagai manusia 100% itu bukan cuma sekedar bohong-bohongan, tetapi itu sebuah kenyataan, sebuah fakta. Kenapa Tuhan mau berkorban di kayu salib? Untuk membebaskan saya dan saudara dari penghukuman yang kekal. Amin. Sebenarnya kita, karena dosa kita ini menerima hukuman. Saya dan saudara yang sebenarnya harus dihukum, tetapi digantikan dengan korban Paskah, yaitu pribadi Yesus. Saya dan saudara beralih ke tempat diselamatkan, tempat yang harus dihukum digantikan dengan Yesus. Enak kan kita bebas? Enak enggak? Bersyukur? Bersyukur. Tetapi kenapa masih dikatakan bebaskan aku? Dalam perjanjian lama sudah saya berikan penjelasan. Bangsa Israel ini dibebaskan oleh Tuhan melalui peristiwa Paskah. Dalam perjanjian baru Yesus Kristus menjadi korban, menjadi pengganti saya dan saudara untuk menerima hukuman dosa. Sebenarnya saya dan saudara ini sudah dibebaskan. Amin. Saya dan saudara ini sudah menerima keselamatan itu. Paskah dalam perjanjian baru adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini dua hal yang gak bisa dipisahkan. Jangan hanya berkata, oh kematian Yesus, gak bisa. Harus lengkap, Yesus mati dan Yesus bangkit. Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-24 yang sudah sering sekali kita dengar. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Allah, sudah dibebaskan oleh Allah. Dan yang harus kita lakukan yaitu kita hidup untuk kebenaran. Amin. Kebenaran yang bagaimana sih?
kebenaran berdasarkan firman Allah, bukan kebenaran berdasarkan diri kita sendiri. Kita harus tahu tentang kebenaran, tentang firman Allah. Saya dan saudara telah ditebus dari dosa. Saya dan saudara telah dibebaskan dari hukuman. Saya dan saudara sudah diselamatkan. Tetapi faktanya ya, ini kebenaran yang saya jelaskan berdasarkan Alkitab. Tetapi faktanya yang terjadi, masih ada orang-orang Kristen, masih ada anak-anak Tuhan, masih ada terlebih khusus anak-anak muda yang merasa masih belum memiliki kebebasan, masih terikat dengan dosa. Misalnya ya, dengan pergaulan bebas. Ada berapa banyak anak muda di luar sana yang menyia-nyiakan kehidupan mereka dengan melakukan pergaulan bebas, menggunakan narkoba, seks bebas, merokok, bahkan mengucapkan kata-kata kotor. Ada anak-anak yang memberontak terhadap orang tua dan lain-lain. Masih terikat dengan dosa, masih belum memiliki kebebasan yang sebenarnya Tuhan sudah berikan. Masih terikat. Maka dari itu teman-teman memberikan tema khotbah kepada saya, set me free, bebaskan aku. Tetapi terlebih dahulu saya memberikan penjelasan berdasarkan kebenaran firman Allah. Saya dan saudara ini sudah dibebaskan. Kebenarannya yaitu saya dan saudara sudah diselamatkan. Tetapi fakta yang terjadi, kita melihat bahkan ada keluarga-keluarga kita yang masih terikat dengan dosa. Mereka enggan untuk beribadah. Mereka merasa, saya gak memiliki kebebasan untuk beribadah. Saya merasa gak layak. Saya masih terikat dengan hal-hal ini. Saya masih terikat dengan hal-hal seperti itu. Saya merasa gak layak. Saya merasa seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Kenapa hidup saya seperti ini? Merasa putus asa, merasa gak berdaya. Ada yang mau bangkit, jatuh lagi, bangkit, jatuh lagi. Jangan coba-coba dengan dosa. Pemuda-pemudanya, dari anak-anak sekolah minggu sekarang beranjak remaja, jangan coba-coba dengan rokok, oke? Jangan coba-coba. Wih, keren kok itu Tante Jill. Keren itu. Keren dari mana? Kalau misalnya merokok dibilang gentle Tante. Lah kalau misalnya gak merokok dibilang apa? Gak gentle. Lah terus dibilang perempuan. Gak bisa. Sekalipun dunia mengatakan gak keren, gak apa-apa, gak keren. Yang penting saya bisa masuk ke surganya Tuhan. Jangan coba-coba. Atau mungkin kita mulai terbiasa dengan sebuah pergaulan di komunitas kita, di lingkungan kita, di sekolah kita. Kita melihat teman-teman ini kok kalau ngomong perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang kurang tepat, kurang baik, kok kelihatannya biasa aja ya. Kok kelihatannya gak ada salahnya. Saya dan saudara yang sudah tahu tentang kebenaran, jangan coba-coba ikut. Amin. Kalau melihat hal-hal yang tidak baik di luar sana, jangan ikut-ikutan. Jangan nyoba. Sekali nyoba, oh sepertinya enak. 2 kali nyoba, oh sepertinya enak. Terus dan terus, lama-lama akan terikat dan susah untuk terlepas dari hal itu. Maka dari itu, jangan coba-coba. Saya katakan tadi, kenapa masih ada anak muda yang terikat dalam dosa? Padahal sebuah kebenaran menyatakan
Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita sudah diselamatkan. Kenapa kok ada yang masih terikat? Mari kita buka dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Hosea pasal yang keempat ayatnya yang ke-6 bagian A. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena kurang memahami tentang Tuhan yang ia sembah, karena kurang memahami tentang Tuhan yang ia percayai. Makanya masih terikat dengan dosa. Kalau saya dan saudara memahami dengan benar siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita percaya, saya sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita gak akan terikat dengan dosa. Sekalipun dosa ini akan terus menggoda secara daging, faktanya masih lemah secara manusia. Tetapi ketika kita punya pengertian yang benar tentang Allah, kita punya pengertian yang benar tentang Tuhan, kita gak akan begitu mudahnya membiarkan diri kita terpikat dengan dosa. Kita akan berjuang, kita akan melawan, kita akan menjauhi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Amin. Maka dari itu perlu memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Itu salah satu poin yang saya mau bagikan. Apa yang harus kita lakukan agar kita menerima kebebasan? Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita menerima kebebasan? Kalau misalnya ada orang berkata kepada kita, saya masih terikat, tolong bantu saya, berikan penjelasan, berikan petunjuk apa yang saya harus lakukan supaya saya menerima kebebasan. Yang pertama, bertobat. Amin. Saat masih terikat, yang harus dilakukan yaitu bertobat. Bertobat itu artinya perubahan dari dalam keluar. Perubahan dari dalam keluar. Bertobat itu harus melalui firman Allah. Mari kita lihat Markus pasalnya yang pertama ayat yang ke-15. Yang cowoknya Mas Marcel bacakan. Injil Markus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15. Silakan dibaca. Markus 1 ayat 15. Amin. Jadi kalau ada orang yang merasa hidup saya ini masih terikat dengan dosa, saya belum mendapatkan kebebasan yang sejati, yang harus dilakukan yaitu ya bertobat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Bertobat dan percaya kepada Injil, bukan hanya sekedar kita bertobat saja. Injil berbicara tentang keselamatan Allah. Kita bertobat dan percaya kepada keselamatan yang sudah Allah berikan, tentang sukacita, tentang kabar baik yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kalau bertobat di luar Injil, tidak berdasarkan firman Allah, itu namanya hanya perubahan moral. Dari yang baik, dari yang jahat. Contohnya ya, dari yang jahat menjadi baik. Kenapa? Karena ada upah yang menanti. Kalau bertobat di luar Injil, oh saya mau bertobat, gak mau lagi mencuri. Kenapa? Karena saya dijanjikan kalau saya gak mencuri lagi akan mendapatkan hadiah ini dari pemerintah. Ketika hadiahnya habis, balik lagi mencuri. Tetapi kalau bertobat dan percaya kepada Injil, ketika kita sudah bertobat, memiliki perubahan dari dalam, kita nyatakan keluar. Ketika ada godaan itu datang lagi, ketika tawaran itu datang lagi, Injil yang ada dalam hidup saya dan saudara, firman Allah yang ada dalam hidup saya dan saudara akan mengingat
Jangan berbuat seperti itu. Itu menyakiti hati Tuhan. Jangan merokok, biar teman-temanmu seperti itu. Jangan ikut-ikutan. Jangan mengikuti pergaulan bebas. Jangan menggunakan yang perempuan ya, terlebih khusus baju-baju yang kainnya kurang. Itu mengundang apa? Pencuri, penjahat. Bukan karena ada kesempatan, karena ada kesempitan. Jadi firman Allah yang akan menghidupkan pertobatan itu dalam hidup saya dan saudara. Kalau di luar Injil akan jatuh, bangun ketika ada sebuah upah yang ditawarkan baru mau bertobat. Tapi kalau bertobat dan percaya kepada Injil, firman ini akan terus bertumbuh. Daging ini akan berjuang, Roh Kudus ini akan memampukan saya dan saudara. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu bertobat. Yang kedua, berbicara tentang komitmen. Amin. Supaya kita dibebaskan. Kalau misalnya ada juga orang yang bertanya, gimana supaya saya terlepas dari dosa ini, supaya saya merasakan kemenangan karena saya ini umat Tuhan. Ya kamu harus komitmen. Komitmen kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada Allah. Amin. Gak bisa komitmen ini kita jauhkan dari hidup kita. Kalau kita katakan iya saya gak mau terus terikat dengan dosa ini, kita sebutkan sendiri ya. Misalnya saya harus komitmen, saya harus buat janji kepada Tuhan dan kepada diri saya sendiri. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-39, mari kita buka ayat 7 sampai ayat 10. Kita lihat satu contoh, yaitu Yusuf. Bagaimana dia punya komitmen kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat yang ke-7 saya baca. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf punya komitmen kepada Tuhan dan kepada dirinya. Kalau kita mau lihat posisi Yusuf pada waktu itu, dia sudah diberikan kuasa oleh Potifar, oleh tuannya. Segala urusan dikerjakan oleh Yusuf. Hanya yang membedakan Yusuf dan tuan Potifar ini yaitu istrinya. Selebihnya bisa diatur oleh Yusuf. Yusuf punya peluang, Yusuf punya kesempatan, Yusuf punya kekuasaan pada waktu itu. Dia bisa melakukan dosa sembunyi-sembunyi, bisa kok. Tapi kembali saya tekankan, punya komitmen kepada Tuhan. Firman Allah katakan tentang Yusuf, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Dari hari ke hari berarti bukan cuma satu hari. Ada beberapa waktu lamanya istri Potifar ini terus merayu Yusuf. Yusuf ayo. Dia menggoda dengan berbagai macam cara, nggak dituliskan secara terperinci ya. Mungkin dia pakai baju seksi, ya bisa jadi ya. Namanya juga menggoda. Mungkin waktu itu kalau dia sudah punya alat make up, dia make up secantik-cantik mungkin, rambutnya mungkin
disanggul atau apa ya, pokoknya apa dikerli ya, apa pokoknya intinya terlihat istimewa. Atau bisa ke salon dulu sih, aku tak perawatan 1-2 jam, kok keluar dari salon wangi, langsung ketemu dengan Yusuf. Yusuf ayo, bisa jadi kan kalau kita pakai gaya modern sekarang. Suaminya nggak ada, istri Potifar ini bisa tahu situasi, kondisi, keadaan di rumahnya. Dia bisa memanfaatkan keadaannya. Lah Yusuf ini masih muda. Firman Tuhan katakan dari pasal yang ke-37 dia berusia 17 tahun. Tapi bukan ABG labil. Benar ya? Di sini siapa yang masih labil? Tahu labil? Coba buka di KBBI. Apa labil? Ragu-ragu, belum punya pendirian. Yusuf ini bisa membedakan ini baik, ini jahat. Mungkin kalau mau dipikir selama ini hidup saya sudah menderita Tuhan. Oh, saya dimasukin ke sumur, saya dijual di pasar perbudakan, baru selanjutnya sampai ke rumah Potifar. Susah perjalanannya. Saya berkomitmen percaya kepada Tuhan, kok hidupku gak karu-karuan. Mending lakukan dosa saja. Toh dapat istri Potifar, punya kedudukan, punya uang, mungkin bisa beli baju yang bagus. Bisa jadi ya, Sel ya, sama Miracle, lihat ke sini. Jangan sibuk sendiri. Oke, lanjut. Tapi kembali saya tekankan, Yusuf sebagai seorang pemuda punya komitmen kepada Tuhan dan kepada dirinya, supaya dia tetap menikmati kebebasan yang sudah Allah berikan, bebas dari dosa. Yusuf katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sekalipun dari hari ke hari istri Potifar ini membujuk Yusuf, tetapi Yusuf gak mendengarkan bujukannya. Kita harus punya komitmen. Saya ini sudah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dengan darahnya yang mahal, bukan dengan uang. Yesus tebus dosa saya. Saya harus berkomitmen supaya saya terus ada di dalam jalurnya Tuhan. Kalau ada yang masih terikat, harus juga berkomitmen untuk keluar dari dosa itu. Amin. Kalau masih terikat dengan kemalasan, ares-aresan kok ke gereja, 1 bulan sekali kelihatan. Kita harus berkomitmen, saya nggak boleh terus seperti ini. Gimana satu hari nanti saya menikah, saya punya anak saya juga ares-aresan ke gereja. Gimana? Jadi harus diterapkan pada diri sendiri komitmen supaya tetap menikmati kebebasan yang sudah Allah berikan, keselamatan yang sudah Allah berikan. Seperti Yusuf berkomitmen, pemuda remaja, kita semua yang hadir pada malam hari ini bukan satu hal yang mudah untuk dikerjakan. Tetapi ketika kita punya hati yang mau, Tuhan perhitungkan semuanya. Milikilah komitmen yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan diri kita sendiri. Belajar jujur terhadap diri kita. Jangan suka membohongi diri kita sendiri. Yang ketiga, saya sudah sampaikan tadi, milikilah pengenalan yang benar tentang Allah. Kalau ada orang yang berkata, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan kebebasan? Set me free. Bebaskan aku. Milikilah pengenalan yang benar tentang Allah. Dialah yang sudah menyelamatkan saya dan saudara, amin. Dia sudah menggantikan saya dan saudara menerima hukuman dosa
Dialah Tuhan yang mengasihi saya dan saudara apa adanya. Amin. Kita harus paham, saya punya sahabat yang sejati. Itulah Allah. Kita harus paham tentang pribadi Allah. Allah ini penuh kasih, Allah ini sahabat sejati, Allah ini pemberi kehidupan, Allah ini pemberi berkat. Saya yang masih jatuh bangun, saya yang masih aras-arasan ke gereja, saya yang masih bolong-bolong kalau berdoa, apalagi baca Alkitab, tapi kok Tuhan itu baik sekali, terus memberkati. Kalau kita punya pengenalan yang benar akan Allah, tidak akan mudah disesatkan dengan berbagai macam cara, trik, gaya yang akan iblis tawarkan melalui dunia ini untuk mengikat kita. Nikmati kebebasan yang Tuhan sudah kerjakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan berikan kita bukan hal yang tidak baik. Tuhan tidak menginginkan saya dan saudara binasa. Tuhan menginginkan kita beroleh hidup yang kekal. Dari perjanjian lama Tuhan melihat umatnya diperbudak, dibebaskan, terus sampai ke perjanjian baru, sampai hari ini dan seterusnya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan sudah berikan kebebasan kepada saya dan saudara. Amin. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau ada pemuda remaja yang mengatakan saya masih terikat Tuhan, yang harus kita lakukan yaitu bertobat. Yang kedua, punya komitmen kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Yang ketiga, milikilah pengenalan yang benar tentang Allah, supaya kita mengalami kebebasan yang sejati. Kita bisa menguatkan teman-teman sekitar kita seperti Musa menuntun memimpin bangsa Israel. Ini loh, saya bukan menggurui kamu, tetapi berdasarkan kebenaran firman Allah, supaya sama-sama kita bertumbuh, supaya sama-sama menerima kebebasan itu. Ayo bertobat. Gimana Tante Jil kalau jatuh bangun? Enggak boleh seperti itu. Bertobat ya bertobat dan percaya kepada Injil. Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari. Ada yang mau bertanya? Sesi tanya jawab dibuka. Monggo. Sharing. Mau sharing, mau bertanya, oke. Ambil alih dulu. Ya. Jadi teman-teman, kita akan dibagi menjadi 3 kelompok sharing. Kelompok yang pertama akan bersama Mas Oni, kedua bersama Om Angga, dan ketiga bersama Om Belus. Langsung saja berhitung 1, 2, 3, terus kembali lagi 1, 2, 3 ya, dari Ivan. Oke, yang kelompok 1 bisa bersama Mas Oni, kelompok 2 bersama Om Angga, mungkin kelompok 3 bersama Kang Om Belus nggak ada, sama Tante Jili ya, kita sharing-sharing untuk kelompok 3. Oke. Sesi sharing 15 menit ya dari sekarang. Ayo kelompok 1. Yuk kelompok 3. Aku kelompok 3. Sharingkan sama aku. Jadi sharingnya ini kita per kelompok kita sharing-sharing mengenai tentang setting free. Jadi Tuhan itu telah membebaskan kamu dari kehidupanmu itu apa? Tuh. Jadi setiap teman-teman harus bersharing ya, dalam kehidupannya itu Tuhan telah membebaskan kalian dari apa? Kamu di situ. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and
breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, giving you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oke, puji Tuhan sudah sharing, sudah lega, Pak Isna sudah lega, sudah lega, kita sudah dibebaskan sama Tuhan Yesus, amin. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita siapkan dulu. Oke. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman yang telah kami dengar. Terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan berikan kami hati yang tulus untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Dan semuanya ini hanya untuk hormat dan mulia nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu tahu, selamatkan dalam hidupku. Aku naikkan syukur.
gabung dulu. Mas Rangga minta tolong. Ayo ikut. Tempak sama kertas ya. Kertas ini lagi. Enggak. Ikut. Oke. Jadi gamenya ini ada di dalam kertas ini ada sebuah suku kata. Jadi kalian harus mencari lagu, mungkin judulnya atau liriknya yang mengandung dari suku kata di kertas ini. Paham? Cari lagunya sebanyak-banyaknya, gak boleh pakai HP, gak boleh searching. Jadi harus pakai ingatan. Terus nanti kita kasih waktu 5 menit untuk memikirkan lagunya apa aja. Terus nanti gantian kita dari kelompok 1 dulu sebutin lagunya apa aja dan dinyanyikan bagiannya itu. Paham? Mas Kanda masih lagunya dinyanyiin. Nanti kalau sudah selesai disebutin terus dinyanyikan. Misalnya contoh suku katanya darah. Terus ingatnya oleh darah anak domba, ditulis lagunya 1 oleh darah anak domba, terus nanti dinyanyikan bagian itu oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita gitu. Paham? Oke, ini ada 4 kertas jadi kita undi ya. Tante Jili dong ambil. Dibuka. Dengar baik-baik ya. Syukur. Oke. Ada lagu dengan suku kata syukur ya. Kita hitung mulai dari sekarang. 5 menit ya. Ayo syukur. 1925 jadi 1930. Itu aja sih kalian bawa wes dibuka. Sini Febrelsa. Sini Febrelsa. Ayo Google searching. Anggota harus tahu lagunya ya karena nanti dinyanyikan bersama-sama loh. Ini masih berjalan 1 menit. Febrelsa deh. Syukur. Ayo Sel, lagu apa aja Sel? Sama Mas Ivan. Ayo. 3 menit lagi. Ingat ya, anggota semua harus bisa menyanyi. Kalau nggak kompak, lagunya didiskualifikasi. Syukur.
Gak maksudnya ring kertasnya berapa kertas? 4 kertas. Yang dipakai cuma 1. Bebel sadai. Itu siapa sih menang dapat itu? Oke, 1 menit lagi. Apa Mas Hano? Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya. Oke, dari kelompok 1 ada berapa lagu? 40. Oke. Yang pertama, ku naikkan syukurku. Ayo dinyanyikan bersama-sama ya. 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, lagu kedua. Lagu pertama tidak didiskualifikasi ya karena sudah bisa. Yang kedua. Oke, betul. Marcel nggak nyanyi, Marcel. Ada 4. Ini paling susah. 1, 2, 3. Kami naikkan syukur.
telah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang telah hadir pada Paskah hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus membebaskan kita dari semua dosa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita mau ada sesi doa penutup dan doa syafaat. Kami serahkan kepada Om Angga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah memberkati ibadah kami dari awal kepada akhirnya. Memberkati setiap generasi muda yang ada, supaya selalu tertanam dalam hati dan pikiran kami bahwa Tuhan telah membebaskan kami dari segala sesuatu yang jahat dan dosa di hadapan Tuhan, supaya ketika kami ada rasa keinginan untuk berbuat dosa di hadapan Tuhan, Tuhan mengingatkan kami dan menjaga kami terus dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati. Tuhan pakai generasi dari tempat ini menjadi alat Tuhan yang kira bagi kemuliaan nama-Mu. Jadikan kami berkat dan memberikan pengaruh dampak serta memberikan kebebasan kepada yang lain yang masih terbelenggu, yang masih terikat. Tuhan memberkati pengurus pemuda remaja yang ada. Tuhan pakai setiap kami menjadi alat-Mu. Setelah itu juga kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan tetap dalam perjalanan di tempat tujuan dengan selamat, juga menikmati berkat yang disediakan Tuhan. Suci kuduskan dengan firman-Mu, jadi kuat sehat bagi tubuh jasmani kami. Pemuda remaja terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih